Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan membahas tentang keloid. Keloid merupakan salah satu jenis bekas luka yang cukup mengganggu penampilan karena bentuknya tebal dan warna yang kontraks dengan kulit sekitarnya. Tapi jangan cemas karena ada cara menghilangkan keloid. Sebelumnya kita ketahui 5 penyebab keloid. Keloid lebih sering muncul pada area tubuh yang pernah mengalami luka. Antara lain, luka bekas tindik, luka bekas bakar, luka yang muncul karena bekas operasi, luka yang terjadi setelah mengalami cacar air, dan luka bekas cakar atau goresan. Cara mengenali keloid. Keloid dapat dikenali sebagai tonjolan jaringan parut pada bekas luka yang tumbuh berlebihan, melebihi ukuran luka yang ada sebelumnya. Keloid akan tumbuh secara perlahan, yaitu dalam 3-12 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Keloid awalnya muncul sebagai tonjolan jaringan parut dengan warna merah muda, merah, atau keunguan. Sering berjalannya waktu, keloid dapat berubah warna menjadi lebih gelap. Bila disentuh, keloid akan terasa lebih lembut dan licin dibanding kulit sekitarnya. Keloid juga terasa padat dan posisinya tidak berpindah-pindah, serta dapat menimbulkan rasa gatal dan juga nyeri. Penyebab kemunculan keloid. Kelompok etnis tertentu dan orang yang anggota keluarganya juga memiliki keloid. Selain itu, terdapat beberapa area tubuh yang lebih rentan mengalami keloid, yaitu pundak, lengan atas, punggung atas, dada bagian tengah, telinga, serta leher bagian belakang. Cara mengobati keloid. Keloid dapat diatasi dengan kombinasi beberapa terapi. Terapi yang diberikan tergantung pada lokasi, ukuran, dan kedalaman keloid, usia pasien, serta hasil terapi keloid sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa jenis terapi untuk mengatasi keloid. Yang pertama, suntikan keloid. Pada prosedur ini, obat kortikosteroid berisi triamcinolone acetonide akan disuntikkan langsung ke jaringan keloid menggunakan jarum yang sangat kecil. Suntik keloid dapat diulang dengan interval waktu 4-6 minggu. Penyuntikan kortikosteroid ini dapat membuat kulit menjadi tipis dan berwarna lebih merah. Pengobatan keloid dapat dikombinasikan dengan terapi laser untuk memudarkan warna keloid. Yang kedua adalah krioterapi. Terapi ini menggunakan zat nitrogen cair yang disemprotkan ke keloid selama 10-30 detik, sehingga 3 kali berturut-turut. Pengobatan ini dapat diulang setiap bulan sampai keloid mengecil. Krioterapi dapat dikombinasikan dengan suntik keloid untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi, krioterapi hanya efektif untuk mengatasi keloid yang berukuran kecil. Ketiga, laser. Terapi laser cukup efektif untuk meratakan keloid dan membuat warna keloid memudar. Terapi ini aman dan tidak terlalu menyakitkan, tetapi memerlukan beberapa kali sesi terapi dengan biaya yang relatif mahal. Terapi laser akan lebih efektif bila digabungkan dengan suntik keloid. Keempat, operasi pengangkatan keloid. Pengobatan keloid dengan operasi merupakan tindakan yang beresiko, karena mengangkat keloid dapat memicu pembentukan keloid yang baru yang bahkan bisa lebih besar. Operasi biasanya akan dikombinasikan dengan penyuntikan keloid atau pemberian tekanan atau kompresi pada luka dengan alat khusus selama beberapa bulan setelah operasi. Operasi juga sering kali dikombinasikan dengan radioterapi untuk mencegah keloid tumbuh kembali.
Yang terakhir adalah radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi dilakukan dengan menembakkan sinar X ke keloid. Terapi ini biasanya dilakukan segera setelah operasi, keesokan harinya, atau 1 minggu setelah operasi. Radioterapi bermanfaat untuk mencegah keloid tumbuh kembali. Akan tetapi, terapi radiasi ini memiliki resiko, yaitu dapat memicu munculnya kanker. Cara mencegah keloid. Bila Anda memiliki keloid di wajah yang berasal dari jerawat, kemudian muncul jerawat lagi, segeralah berobat untuk mencegah terbentuknya keloid. Hindari juga mencukur kumis dan jenggot dengan pisau cukur. Gunakan gunting untuk mencukur dengan hati-hati agar tidak melukai kulit atau jerawat. Jika Anda rentan mengalami keloid, sebaiknya jangan menindik atau membuat tato di tubuh dan di wajah. Serta jangan lupa memberitahukan kondisi ini ke dokter sebelum menjalani operasi. Bila mengalami luka, janganlah kebersihan muka selama penyembuhan dan jangan sampai luka terpapar sinar matahari selama kurang lebih 3 bulan. Meski tidak berbahaya, keloid dapat menimbulkan masalah hingga mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dicegah dan ditangani. Jika Anda rentan atau berisiko mengalami keloid, berkonsultasilah dengan dokter atau ahli bedah saat mengalami cedera yang menimbulkan luka di kulit. Sekian dulu video kami hari ini yang membahas tentang masalah keloid dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang suka bisa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke sosial media lainnya. Kita ketemu di next video. Terima kasih.